Ya, kita mulai perkuliahan kita tentang sistem informasi pariwisata ya. Jadi sistem informasi pariwisata adalah sistem informasi subsistem yang diimplementasikan khusus untuk pariwisata. Nah, sebelumnya kita harus belajar dasar-dasar tentang sistem informasi. Ya, jadi tentang kenapa Anda harus belajar sistem informasi, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau institusi gitu ya, atau organisasi dengan sistem informasi, dan apa saja sih komponen sistem informasi tersebut. Oke, learning objektifnya saya skip ya. Ini slide-nya lumayan banyak, jadi saya skip aja. Langsung ke, ini juga adalah contoh tentang penggunaan sistem informasi di organisasi bisnis. Ya, ini saya skip, Anda nanti bisa baca di materinya. Ini garis besarnya adalah tentang memonitor percakapan antara customer dengan perusahaan penerbangan menggunakan software call miner yang nantinya diharapkan dari percakapan itu bisa disimpulkan apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki untuk apa? Untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Yang tujuan akhirnya adalah ya memenangkan kompetisi atau bisa bersaing dengan eh, kompetitor yang lain. Oke, kemudian saya skip ke dasar-dasar apa namanya. Baik, ini kenapa sih kok Anda harus belajar tentang sistem informasi dan teknologi informasi ya? Era sekarang tidak bisa kita berlepas dari teknologi informasi ya. Nah, kemudian bagaimana teknologi informasi dalam hal ini membantu bisnis untuk mencapai tujuannya ya. Bisnis menggunakan information system dan information teknologi untuk mengimprove, meningkatkan apa sih yang mau ditingkatkan, efisiensi dan efektivitas gitu ya dari proses bisnis. Nanti kita akan bahas apa itu efisiensi, apa itu efektivitas, dan bagaimana sistem informasi bisa mensupport itu ya. Kemudian peranannya juga untuk membantu manajemen untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Ya, jadi gini, keputusan itu diambil berdasarkan informasi. Ya, informasi itu adalah atau itu didapat dari data. Data diubah jadi informasi. Nah, data ini direkam. Data ini disimpan, diambil, diolah untuk menjadi informasi. Nah, jadi dari situ kelihatan ya, apa namanya, garis merahnya, kok untuk membantu mengambil keputusan, apa peranan sistem? Nah, jadi gitu ya. Kemudian untuk kolaborasi antar pengguna itu fungsi berikutnya. Nah, sistem itu sendiri apa sih? Nah, pertanyaannya kan gitu. Sistem adalah ya serangkaian komponen yang saling terhubung. Itu disebut dengan sistem. Ya. Kemudian dengan batasan yang jelas. Kenapa kok dengan batasan yang jelas? Anda pernah mendengar sistem informasi pernafasan? Sorry, sistem pernafasan tubuh. Kita belum ngomong informasi ya. Sistem pernafasan tubuh. Nah, itu komponennya atau batasannya apa? Ya seputar pernafasan. Kan beda ya, sistem pernafasan beda dengan sistem pencernaan. Nah, itu yang disebut sistem. Batasannya harus jelas. Komponennya saling berhubungan, batasannya harus jelas gitu ya. Kemudian bekerja bersama, ya saling bekerja sama untuk apa? Mencapai tujuan dari sistem. Nah, itu adalah definisi dari sistem. Kemudian sistem informasi itu apa? Ya berarti definisi dari sistem itu ya yang terdiri atas orang, hardware, software, kemudian jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan atau serangkaian prosedur. Nah, itu adalah sistem informasi. Masih kurang yang disimpan
diambil kembali, diolah ya untuk apa? Untuk menjadi informasi bagi perusahaan. Ya, jadi harus membedakan ya antara sistem, kemudian sistem informasi, kemudian apa sih komponen dari sistem informasi itu? Setidaknya ada 6 komponen dasar. Nah, mungkin ada juga bertanya, apa sih bedanya sistem informasi dengan teknologi informasi, kan gitu ya? Nah, sistem informasi itu tidak harus apa namanya di-backup oleh teknologi informasi. Jadi kalau sistem informasi itu luas banget. Ya, kalau Anda di sebuah industri pariwisata misalnya, apa yang beredar di sana berupa catatan di dalam buku, kemudian petunjuk-petunjuk, prosedur tanpa ada komputer itu bisa disebut dengan sistem informasi. Ya, karena apa? Kalau sistem informasi berbasis komputer itu berarti semua sistem tadi di backup oleh operasional komputer. Jadi kalau IT, ya, Anda harus bedakan nih sistem informasi dengan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini yang bahasannya itu di hardware, software, networking, data dan sebagainya, ya, yang berhubungan dengan teknologinya. Information system atau sistem informasi ini apa yang mau dikelola. Jadi nggak harus berbasiskan teknologi informasi, gitu ya. Nah, ini tapi fokus kita pada mata kuliah kita ini adalah sistem informasi berbasis komputer. Ya, jadi tadi ada bedanya ya sistem informasi dengan teknologi informasi. Nah, yang kita bahas adalah sistem informasi yang di backup menggunakan teknologi informasi. Oke, ini adalah framework dari bisnis proses ya, di mana sistem informasi itu melingkupi semua aspek. Ya, nah, tadi di framework tadi ada foundation konsep. Jadi kalau kita mau belajar sistem informasi ada di sini, ya. Konsep dasarnya apa sih? Agar kita bisa memahami tentang apa namanya sistem informasi yang digunakan untuk membantu profesional bisnis atau bisnis profesional. Ya, konsep dasarnya ya tentang eh, fundamental behavior, kemudian technical dan bisnis dan manajerial konsepnya. Nanti kita akan bahas di situ ya. Kemudian framework yang kedua adalah teknologi informasi. Yang nanti di sana kita bahas tentang hardware-nya, software-nya, jaringan komunikasi, data management dan internet-based teknologi. Framework yang berikutnya adalah business application. Ya, jadi ini bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mendukung operasional bisnis. Kemudian development proses, bagaimana merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi agar apa? Agar sesuai dengan eh, opportunity atau potensi dari bisnis yang sedang dijalankan, gitu ya. Kemudian manajemen challenge, yaitu tantangan-tantangan dari sisi manajerial. Dalam rangka apa? Dalam rangka menerapkan atau mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer. Nah, ini adalah piramida di mana posisi sistem informasi mendukung bisnis operasional. Ya, sistem informasi yang bersifat support, ya, itu ada di ranah paling bawah. Itu nanti pencatatan transaksional. Jadi misalnya Anda di hotel gitu ya, apa namanya, daftar booking atau pesanan atau daftar tamu yang menginap, berapa biayanya, berapa laundrynya dan sebagainya. Itu disupport, ya. Dia mendukung operasional bisnis. Yang kemudian yang dilakukan oleh information system yaitu eh, support business decision making. Jadi setelah rangkaian data tadi disimpan, kemudian Anda akan bisa melihat bagaimana eh, me- mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Misalnya nih, eh, weekend, gitu ya, weekend ini tamunya banyak.
Taunya banyak dari mana? Tamu yang datang banyak. Taunya kok bisa bilang banyak dari mana? Ya diambil dari sistem informasi yang mensupport operasional bisnis di level bawah. Kita lihat nih misalnya kan dikelola di datanya gitu ya. Oh ini kalau weekend tamunya banyak. Nah kemudian kalau weekend apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi tamu yang banyak? Nah itu decision making. Ya, jadi Anda untuk bisa mengambil keputusan maka harus berdasarkan data. Data apa? Data operasional. Nah, di piramida yang paling atas adalah support strategies for competitive advantage. Jadi ini digunakan untuk mendukung bagaimana strategi sebuah perusahaan bisa memenangkan persaingan. Ya kita tahu bahwa sebuah bisnis itu Anda pasti nggak sendiri bermain di situ, gitu kan? Pasti banyak kompetitor-kompetitor yang lain. Nah, kemudian manajemen perlu merencanakan apa yang harus saya lakukan, strategi yang bagaimana yang harus saya lakukan agar saya itu unggul dari kompetitor yang lain. Nah, itu peranan sistem informasi di level yang paling tinggi. Nah, ini adalah eh, model bisnis ya, framework yang sama. Kemudian, nah selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, apa itu e-bisnis? Ya. Nah, E ya biasanya Anda tahu kan E itu elektronik. Elektronik itu berarti semua yang ditopang menggunakan teknologi informasi. Elektronik bisnis ya. Berarti semua yang menggunakan teknologi dalam konteks ini adalah internet teknologi ya. Untuk apa? Untuk mengerjakan sistemnya. To work, to empower business process, electronic commerce dan enterprise collaboration. Ya, ini semuanya dilakukan menggunakan teknologi informasi. Nah, untuk apa? Untuk menjangkau customer, supplier, dan stakeholder bisnis yang lain. Ya, itu jadi kalau teknologi bisnis yang digunakan untuk itu semua itu kita bisa masukkan ke ranah e-bisnis gitu ya, e-bisnis. Nah, apa sebenarnya apa namanya yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan menggunakan e-bisnis. Nah, kita lihat di diagram ini ya, internet itu melingkupi semuanya. Anda bisa lihat ya, dengan teknologi internet ya kita bisa berhubungan dengan supplier dan bisnis partner yang lain di dalam perusahaan kita juga bisa saling berhubungan antara research, ya, kemudian manufaktur, kemudian finance, keuangan, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lakukan menggunakan elektronik bisnis yang berbasis dengan teknologi internet, gitu ya. Oke, tadi ini penggunaannya. Nah, saya skip. Termasuk di antaranya apa kalau kita bilang bagian dari e-bisnis apa sih? Ada electronic commerce ya. E-commerce itu bagian dari e-bisnis. Ya, tapi e-bisnis lebih luas daripada e-commerce. Kalau e-commerce itu mengkhususkan fungsinya hanya untuk jual beli, gitu ya. Itu e-commerce. Kalau untuk layanan yang lain kan ada ya banyak yang tidak jual beli, misalnya eh, apa namanya eh, perusahaan perhotelan gitu ya, perhotelan. Dia membangun sistem untuk manajemen antar hotel yang dia miliki. Nah, itu berarti kan tidak serta-merta untuk e-commerce, berarti dia masuk kategori e-bisnis ya. Nah, ini adalah diagram jenis-jenis sistem informasi. Ya, sistem informasi itu banyak, dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu support system, operation support system yang tadi ada di level paling bawah ya. Kemudian manajemen support system. Ya, di dalam bisnis itu kan ada operasional, ada manajerial gitu ya. Operasional support system di sini ada software-software yang digunakan untuk spesialis processing system ya, kemudian untuk transaction processing system, proses control system, enterprise collaboration system dan sebagainya ya. Kemudian untuk manajemen ada manajemen information system, ada decision support system,
ada Executive Information System, Specialist Processing System. Nah, itu masuk ke manajemen support system. Mungkin ya nanti pada saat penerapan itu softwarenya satu, gitu. Bisa saja softwarenya satu, tetapi ada modul-modul khusus yang digunakan untuk manajemen, ada modul khusus yang digunakan untuk operasional. Ya, kalau di software yang besar, yang untuk enterprise misalnya seperti SAP, ya, Oracle dan sebagainya, gitu ya. Oke, selanjutnya operation support system itu apa sih? Tadi saya sudah singgung ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, ya. Jadi transaksi di dalam bisnis itu biar lebih efisien. Itu biasanya fungsi dari support system, ya. Kemudian untuk mengontrol proses di dalam sebuah industri dan sebagainya yang ada di level paling bawah, ya. Oke, kemudian transaction processing system, yaitu kegiatan apa sih? Mencatat, memproses data dari apa? Dari transaksi bisnis. Di pencatatan, ya, perekaman data yang ada di dalam proses bisnis itu masuk ke transaction processing system. Contohnya apa? Ya, contohnya di sini ada proses penjualan, sales processing, inventory system, ya, sistem pergudangan atau stok, gitu ya, accounting system, sistem-sistem keuangan, ya. Kemudian di dalamnya tadi ya, ada sesuai dengan diagram tadi ada proses kontrol sistem, yaitu biasanya untuk mengontrol apa operasional dari sebuah organisasi, ya. Oke, lanjut. Nah, pemrosesan itu ada dua cara, batch processing system dan yang kedua adalah online processing system. Jadi kalau batch itu akumulasi ya, yang namanya batch process itu berarti serangkaian. Kalau Anda pernah lihat produk itu batch number gitu ya. Tujuannya untuk apa sih? Jadi perusahaan-perusahaan manufaktur itu mereka memproses produknya itu berdasarkan antrian atau batch, ya, batch number. Tujuannya lebih mudah mengaudit bila mana terjadi masalah. Ya, misalnya nih perusahaan roti, di situ ada batch number gitu kan, batch number nomor sekian. Ini bermasalah. Maka biasanya mereka akan melakukan investigasi keseluruhan batch. Jadi produksi dengan nomor batch yang sama akan mereka investigasi. Kalau ada masalah misalnya ya bahan bakunya terkontaminasi, berarti satu batch itu harus dievaluasi semua. Nah, itu batch processing, rombongan istilahnya gitu ya. Kemudian online processing. Online processing ini proses yang seketika, ya. Setiap item dia langsung diproses. Misalnya kayak semacam ini penarikan uang di ATM. Jadi nggak perlu nunggu semua orang sore hari baru diproses, enggak. Langsung ketika Anda mengambil uang, saat itu juga dicatat. Nah, itu namanya online processing. Ya, jadi ada bedanya dua tadi ya. Ada batch processing, ada online processing. Kalau batch itu rombongan, satu rombongan bareng-bareng gitu ya. Kalau dalam istilah keuangan itu diposting gitu ya. Jadi diposting bareng-bareng nih. Kalau online itu setiap transaksi harus dicatat saat itu juga. Nah, itu untuk proses transaksi. Nah, kemudian ke sistem support manajemen apa sih? Ya, sistem manajemen support system itu ya sistem yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Membantu manajemen dalam apa? Ya, dalam mengambil keputusan. Ya, itu adalah fungsi support manajemen system. Tipenya apa? Ya, ada tadi manajemen information system. Ini biasanya eh, menyediakan laporan-laporan, rekap-rekap, ya, mau harian, mau bulanan dan sebagainya. Analisis penjualan, ya. Nah, itu masuk kategori manajemen information system. Jadi informasi yang tujuannya untuk manajerial, bukan untuk operasional. Biasanya level-level manajerial itu mereka maunya global, taunya penjualan bulan ini berapa sih? Nah, mereka nanti kalau butuh detail baru minta, oh detailnya siapa saja dan sebagainya. Tapi biasanya manajemen itu nggak butuh detail. Karena apa yang mereka pikirkan adalah strategi. Oh ini tercapai targetnya, oh ini kurang begini. Jadi detailnya nggak begitu penting bagi manajemen, gitu ya.
penting bagi operasional. Nah, kemudian yang kedua tipenya adalah decision support system. Jadi ini alat bantu untuk mengambil keputusan. Ya, semuanya berawal dari data, kemudian diolah, kemudian menjadi informasi. Nah, informasi ini yang kemudian eh, membantu manajemen untuk mengambil keputusan. Ya, kemudian ada berikutnya Executive Information System. Nah, biasanya ini hal-hal yang berhubungan dengan eksekutif lah ya di dalam operasional bisnis. Oke, ini contoh yang berikutnya tadi saya sudah singgung dan yang penting salah satunya ini ada Knowledge Management System. Ya, ini penting. Ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, itu biasanya tidak apa namanya begitu aware dengan knowledge management system. Sehingga apa? Terjadi kasus pembajakan manajer, ya pembajakan tim ahli. Melihat misalnya ya hotel A, dia apa namanya, kok bisa bagus penjualannya, bisa rame. Siapa sih manajer marketingnya? Nah, kemudian manajer marketing dibajak oleh perusahaan yang lain. Kenapa? Karena ilmunya itu ada di kepalanya manajemen, ada di kepalanya si manajer itu. Harusnya ilmu itu menjadi milik perusahaan. Nah, ini yang belum banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sehingga mereka apa? Tergantung pada figur yang memiliki keahlian itu. Harusnya perusahaan nggak boleh seperti itu. Kalau ada orang pinter, kita bayar, maka kita harus membeli sak ilmunya, gitu loh. Ilmunya harus kita kelola, kita manage. Nah, jadi kalau suatu ketika orangnya pergi, nggak ada masalah, ilmunya sudah kita bayar, ilmunya kita simpan, ilmu itu yang akan kita gunakan. Orangnya pergi nggak ada masalah. Nah, itu masuk ke knowledge management system, gitu ya. Oke, ini scope, saya skip aja ya. Nah, ini tantangan dan opportunity dari IT, gitu ya. eh, IT kita gunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi ya, makin cepat, makin irit ya, makin tepat sasaran. Nah, itu kita gunakan IT ya. Kemudian tujuannya apa sih? Ya, tujuannya memberikan value atau memberikan nilai kepada customer. Customernya bisa siapa saja gitu ya. Memberikan value itu seperti apa? Ya, memberikan apa yang customer mau ya, apa yang mereka butuhkan, tetapi dengan biaya yang paling murah, gitu ya. Jadi customer butuh apa sih? Kalau misalnya Anda di bisnis resto, customer butuh apa sih? Ya Anda tinggal lihat tuh, apa namanya customer Anda tuh karakteristiknya bagaimana. Mereka maunya tuh makan kenyang sih, nggak enak nggak apa-apa, nggak nyaman nggak apa-apa, yang penting kenyang, nggak apa-apa. Ya, dari data tadi ya, dari data yang Anda dapatkan, Anda bisa mengambil kesimpulan, customer saya itu nggak penting rasa, yang penting banyaknya. Kasih mereka yang mereka inginkan, kasih yang banyak. Tapi dengan cara apa? Biayanya tetap murah, gitu ya. Nah, itu bisa kita sajikan dengan menggunakan teknologi informasi. Lalu apa sih ukuran sukses teknologi informasi? Apa sih ukuran sukses dari sebuah sistem informasi? Yang pertama efisiensi, ya. Efisiensi itu apa? Ya, menggunakan biaya yang sedikit, waktu yang singkat, ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Nah, itu bisa dicapai menggunakan sistem informasi. Biaya yang rendah, waktu yang lebih singkat. Kemudian tolok ukur yang berikutnya dari sukses sistem informasi adalah efektif. Efektif itu apa sih? Ya, tepat sasaran. Ya, paling mudah ya efektif itu tepat sasaran. Efisien itu dengan penghematan, ya, dengan biaya, dengan sumber daya yang minimal, tercapai tujuannya. Kemudian efektif. Efektif itu tepat sasaran. Ya, jadi ukurannya itu. Sistem informasi yang sukses itu diukur dari efisiensi dan efektivitas. Oke, gitu ya. Nah, ini bedanya efisien dan efektivitas. Sudah saya jelaskan ya.
Lalu bagaimana cara membangun sistem informasi? Ya, ingat ya, sistem informasi kalau saya sebutkan sistem informasi itu berarti sistem informasi berbasis komputer, gitu ya. Ini adalah siklus hidup sistem informasi. Pertama, menginvestigasi dulu, cari dulu informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang sebenarnya dikerjakan di sebuah organisasi ini. Kemudian lakukan analisa, ya, lakukan analisa, oh mereka seperti ini, proses bisnisnya seperti ini dan seterusnya. Kemudian lakukan desain. Desain apa? Desain dari sistem informasi yang mau kita buat, ya, yang berdasarkan komputer ya. Kemudian setelah didesain, dibuat, ya, kemudian diimplementasikan, ya, implementasikan, diterapkan ini sistem yang sudah kita bangun. Lalu tahap berikutnya di maintenance, ya, semuanya itu harus di maintenance, dirawat. Ya, kalau tidak dirawat, ya pasti kemana-mana ya di maintenance ya. Itu adalah eh, sistem hidup daur hidup sistem ya. Oke, selanjutnya eh, secara etik ada tantangan dalam menerapkan sistem informasi berbasis komputer. Ada potensial harm ya, ada kemungkinan-kemungkinan nanti melanggar privacy yang tadi di contoh awal. Perekaman percakapan itu melanggar privacy enggak, gitu kan? Kemudian mungkin saja informasinya salah ya. Kalau sekarang ini kan kita sering menikmati hoax, informasi yang salah. Itu informasi beredar dong di atas teknologi informasi. Dan ketika informasi itu salah, hoax itu menyebarnya luar biasa cepat. Nah, ini potensial harm ya. Kemudian collusion, ada sesuatu yang apa namanya bekerja sama untuk melakukan kesalahan, ya saling bekerja sama, misalnya kasih passwordnya, password administrator dikasih ke admin dan sebagainya. Nah, ini potensial eh, ancaman yang mungkin terjadi dalam penerapan teknologi informasi, ya. Oke, tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian apa sih yang bisa Anda capai di karir dalam teknologi informasi? Ya tentu kalau disesuaikan dengan bidang ilmu Anda di pariwisata, tentu nanti Anda mungkin fokus di bidang manajemen information system, ya, di MIS-nya. Anda nggak harus membangun sendiri sistemnya, gitu ya. Anda nggak harus membangun sendiri, tapi Anda bisa bekerja sama, ya. Anda orang yang menjadi jembatan antara kebutuhan teknologi informasi di bidang pariwisata dengan teknologi informasinya, supportnya. Nah, itu karir yang mungkin Anda bisa raih di eh, eh, ranah pariwisata menggunakan teknologi informasi. Oke, nah, ini adalah opportunity karir yang banyak sekali. Era industri revolusi industri 4.0 ini salah satu pilarnya kan teknologi informasi ya, big data ya dan sebagainya, ya, mesin learning dan sebagainya. Nah, itu era-era di mana Anda harus eh, bekerja ekstra kelas karena menghadapi mesin, menghadapi data yang luar biasa banyak, gitu ya. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini juga studi kasus di penerbangan Lufthansa. Saya skip aja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya skip. Ini sudah ya. Apa tadi sistem ya? Nah, sistem informasi itu ada tiga basic function gitu ya. Yang pertama, sistem itu harus ada input. Yang kedua, sistem melakukan proses, ya. Dan yang ketiga, sistem menghasilkan output. Nah, itu komponen utama dari fungsi sistem. Jadi ada tadi yang operasional itu fungsinya memang input, mengambil data sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian untuk manajerial bisa saja dia diproses dulu. Oh, saya minta laporan rekap bulanan. Nah, itu sudah diproses dari data input dan outputnya yang menghasilkan laporan, menghasilkan decision system tadi ya. Sistem itu ada tiga komponen utama, fungsi ya secara fungsinya ada input, ada proses dan harus ada
output gitu ya. Oke, ini saya skip aja. Ini contoh ya. Tadi ya komponen dari sistem informasi ada people atau orang, orang itu bisa end user, ada spesialis. End user itu pemakai, information system spesialis itu orang yang mengembangkan sistemnya. Itu sama-sama people. Ya tadi kan ada komponen sistem informasi ya. Yang pertama people, kemudian yang kedua hardware and resource. Hardware-nya ya, itu sesuatu atau segala sesuatu yang Anda bisa pegang, Anda bisa lihat, Anda bisa rasakan itu hardware tersentuh gitu ya. Mesin, ya, media, data dan sebagainya. Kemudian software. Nah, di software ini semua informasi yang ada tapi nggak bisa Anda sentuh. Data, ya. Kemudian sistem informasi, misalnya MS Word itu kan ada, ya. Tapi nggak bisa Anda sentuh. Kalau bisa Pak, saya sentuh layarnya. Itu kan hardware-nya yang Anda sentuh. Nah, software itu perangkat lunaknya. Kemudian datanya itu catatan fakta, ya, fact about the business transaction. Catatan fakta dari transaksi bisnis, ya, dan sebagainya yang bersifat apa namanya catatan informasi, catatan dari kejadian itu namanya data. Network, ya, network itu jaringan komunikasi, bisa internet, bisa intranet, wifi di kantor itu semuanya network resources, ya, yang menghubungkan antara komponen sistem. Dan data, ya ini yang terakhir ya, data versus informasi. Apa sih bedanya data dan apa bedanya informasi? Tadi sudah ya, data adalah untaian fakta atau catatan-catatan saja. Jadi data itu nggak punya makna. Ya, kalau informasi sudah diolah, ya sudah diolah sehingga memiliki makna, useful, meaningful itu information. Ya, data itu raw fact, jadi catatan fakta saja. Ya, catatan fakta saja, untaian fakta. Ya, itu data dan informasi. Oke. Oke, ini saya skip tadi sudah input, proses, output ya, kemudian storage disimpan dan apa namanya prosedur atau control of information performance itu masuk kategori prosedur ya. Oke, saya skip ya. Nah, Anda harus bisa mengenali nih orangnya yang mana, hardware-nya yang mana, software-nya yang mana ketika berhadapan dengan sistem informasinya ini loh. Orangnya tuh yang mana sih people-nya gitu. Hardware-nya tuh yang mana sih, software-nya yang seperti apa sih, datanya, network-nya. Nah, kesimpulannya Anda harus bisa mengklasifikasikan itu, gitu ya. Oke, ini kasus yang berikutnya saya skip aja. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan pertama garis besar dari sistem informasi itu seperti apa. Oke ya. Baik, saya akhiri untuk kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya.